Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara yang terkasih, pagi ini kita akan beraktivitas. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bangun, kami bersukacita, kami akan beraktivitas. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan juga berkati kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini, tahun gereja kita adalah generasi muda menjadi berkat. Generasi muda itu ialah anak-anak kita yang sudah remaja maupun yang sudah dewasa ataupun yang sering kita katakan permata. Bahkan juga anak-anak kita yang masih KKR. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita, Salomo sebagai pemilik kitab Amsal yang menjelaskan kepada generasi muda. Dia katakan tadi, hai anakku, perhatikanlah hikmatku dan arahkanlah telingamu kepada kepandaian. Di sini kita melihat ada dua hal yang dipakai dalam tubuh manusia, yaitu yang pertama ialah arahkan, berarti menggunakan mata, dan dengarkan, berarti memakai telinga. Saudaraku yang kekasih, sebagai generasi muda, kita banyak melihat yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Terkadang kita melihat hal-hal yang positif dan juga hal-hal yang negatif. Demikian juga banyak kita dengar. Kadang kita dengar hal-hal yang negatif dan hal-hal yang positif. Namun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai generasi muda, maka firman tadi mengarahkan, perhatikanlah hikmatku. Kata hikmatku di sini ialah yang mendidik, yang mengajar, yang mengarahkan, yang mendewasakan. Siapakah itu? Tentunya sebagai anak, sebagai generasi muda ialah orang tua. Sebagai anak, generasi muda ialah guru dan dosen misalnya. Dan juga orang-orang yang ada hubungannya dengan pemberitaan firman Tuhan, yaitu guru-guru KKR dan juga para pendeta dan penatua. Saudaraku yang kekasih, maka dari itu banyak ajaran-ajaran yang kita dengar. Tapi ajaran itu adalah ajaran hikmat. Itulah yang harus kita jalankan dalam kehidupan. Apa itu ajaran hikmat? Ajaran hikmat itu adalah bersumber daripada Tuhan. Salomo sebagai pemilik Amsal ini juga mendengarkan ajaran daripada orang tuanya dan juga ajaran daripada Tuhan, sehingga Salomo menjadi orang hebat. Maka dia dikatakan sebagai guru hikmat. Maka dari itu, saudaraku yang kekasih, khususnya bagi anak-anak kami, dengarkanlah didikan daripada orang tuamu. Dan juga kepada kita orang tua. Sebagai orang tua, sebagai orang yang selalu memberikan didikan, didiklah anak-anak kita seturut dengan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan tadi, yaitu arahkanlah telingamu kepada kepandaian. Saudara, segala sesuatu dalam hidup ini adalah ditempuh oleh karena kepandaian.
pandai ataupun berhikmat. Jadi tidak sedikit juga orang pandai, tetapi dia melakukan yang jahat. Pandai, tapi dia melakukan hal-hal yang menyakitkan orang, bahkan mengorbankan orang. Contohnya misalnya, kita lihat akhir-akhir ini ada teroris. Dia orang pintar itu, orang pandai, tetapi menggunakan kepandaiannya itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kita lihat juga ada koruptor. Tentunya mereka juga orang-orang pandai, tetapi kepandaiannya itu dia gunakan untuk menghancurkan bangsa dan negaranya, dan juga masa depan dan keluarganya. Maka dari itu firman Tuhan tadi mengatakan, telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Pasti saudara, orang tua tidak pernah mengajarkan hal-hal yang negatif kepada generasi mudanya. Gereja tidak pernah mengajarkan hal-hal yang negatif kepada generasi mudanya. Tapi gereja mengajarkan, orang tua mengajarkan adalah kebaikan, demi kebaikan anak-anaknya. Maka saudara, pagi ini diingatkan kita semua, baik kita sebagai orang tua maupun sebagai pimpinan-pimpinan gereja, penatua, pendeta, diaken, maupun kita sebagai guru-guru yang mengajar di sekolah, mari perdengarkanlah ke telinga anak didik kita, anak-anak kita adalah yang terbaik. Bangunlah generasi muda ini dengan mengajarkan yang baik, memperlihatkan yang baik, agar masa depan anak-anak kita, generasi kita, gereja kita jauh lebih baik daripada yang sudah-sudah. Demikian juga generasi kita akan membangun bangsanya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan tanggung jawab, walaupun COVID-19 belum juga berhenti. Tapi kita percaya dengan kita sudah divaksin, daya tahan tubuh kita akan jauh lebih kuat daripada sebelum kita vaksin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu ini ya dan amin, menggugah hati kami sebagai orang tua untuk memperlihatkan, untuk memperdengarkan yang baik kepada generasi kami, yaitu anak-anak kami. Demikian juga kami sebagai anak-anak, sebagai generasi gereja, kami mendengarkan didikan yang baik, juga melihat hal-hal yang positif untuk masa depan yang lebih baik. Bapak, saat ini kami berdoa untuk GBKP Banjarmasin. Berkati detaser kami, berkati penatua diaken kami Nora Naras, berkati juga guru-guru KKR kami, dan juga seluruh jemaat Saitun, Mamre, Moria, Permata, dan juga KKR. GBKP Banjarmasin adalah GBKP yang termuda di tengah-tengah kelas Jakarta, Kalimantan. Tapi kami percaya, walaupun muda usia, mereka akan sehati sepikir untuk membangun tugas gereja. Bapak, kami juga berdoa untuk sidang majelis sinode yang akan berlangsung pada tanggal 15, 16, 17, dan 18. Kami percaya sidang ini akan berjalan dengan baik. Juga pertanggungjawaban kepada Tuhan dalam rangka mengikuti dan juga memberikan masukan. Terutama kami mendoakan juga apa yang terjadi di tengah-tengah sinode semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Juga pemilihan badan pekerja majelis sinode, yaitu ke-10 yang akan menjadi moderamen GBKP yang memimpin ke depan. Kami percaya seluruh peserta akan memilih yang terbaik, dan juga yang terpilih adalah yang terbaik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami jalani hidup kami hari ini. Kami sukacita oleh karena berkat-berkat Tuhan. Hindari kami daripada mara bahaya, juga hindari kami dari COVID-19. Seluruh pelayanan GBKP Kelasis Jakarta, Kalimantan, dan semua orang yang mendengarkan renungan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.